fardun lillahi ta'ala. Oke, terima kasih Raisya. Alifa, coba Alifa baca niat wudhunya sayang. Nawaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nawaitu wudu airafi hadasit asqari wadillahi ta'ala. oke, terima kasih Alifa. Coba Ahsan. Ahsan baca niat wudhu coba. Nawaitu wudu Li. airafil hadasit asqari fardun lillahi ta'ala. Oke, terima kasih Ahsan, Raisya dan Alifa. Lanjut ke Amar. Amar, coba. Amar baca niat wudhu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a irafil hadasil akhori lillahi ta'ala. Fardulillahi ta'ala. Oke, terima kasih Amar. Khalid. Khalid. Waduh, Khalid lagi di perjalanan kayaknya. Nawaitul wudu'a irafil hadasil akhori lillahi ta'ala. Oke, terima kasih Khalid. Sekarang Atar. Atar, coba baca niat wudhunya sayang. Nawaitu wudu'a irafil hadasil akhori Oke, terima kasih Atar. Naira, coba Naira baca niat wudhunya sayang. Niat wudhu. Boleh diaktifin dulu Naira suaranya. Oke, belum. Oke. Nawaitul. Nawaitu wudu'a asrori fardun lillahi ta'ala. Oke, Nadira baru bergabung ya. Coba baca niat. Coba baca niat wudhunya sayang. Nawaitu wudu'a irafil hadasil akhori lillahi ta'ala. Oke, terima kasih Nadira. Oke, udah semua ya. Amar udah, Atar udah, Naira udah, Khalid, Nadira, Ahsan juga udah, Alifa udah, Raisya juga udah. Masya Allah, pinter semua anak soleh-solehannya Ustazah. Oke. Itu kan biasanya kan wudhu itu kan dipakai untuk biasanya sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi kalau misalnya anak soleh-soleha mau sholat, wudhu, niat wudhunya dibaca ya. Niat wudhunya dibaca biar tidak lupa. Oke? Oke, coba sekarang mau tanya Ustazah masih ingat nggak? Wudhu artinya apa coba? Bersuci menggunakan air. Betul sekali, bersuci menggunakan air yang suci dan mensucikan. Contohnya kayak air sumur, air sungai, banyak airnya ya, macamnya. Yang penting airnya banyak, airnya mengalir gitu ya. Oke, Ustazah gimana nih di rumah Ahsan nggak ada sungainya gimana? Nah jadi masih bisa pakai wudhu, dihidupin kerannya gitu, masih bisa pakai wudhu. Hidupin kerannya jadi nggak harus nyari sungai dulu ya. Nah oke. Yang penting airnya itu banyak. Nah kemudian kalau misalnya Ustazah wudhu pakai air susu bisa nggak Ahsan? Enggak. Kenapa Ustazah nggak bisa pakai wudhunya air susu? Karena ada rasanya. Karena ada rasanya. Kemudian ada apalanya lagi? Warnanya udah? Warnanya udah berubah. Betul. Kemudian kalau misalnya wudhunya pakai kuah rendang bisa nggak tuh? Oke, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh?
Karena ada rasanya lain. Iya, jadi air yang digunakan untuk berwudu itu air yang suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya kayak air kopi, air teh bisa kita minum, airnya suci tapi tidak mensucikan. Oke, jadi gitu ya. Ya. Belum pakai buku tulis gak? Apa sayang? Ulang-ulang terus. Pakai buku tulis gak? Enggak sayang, kita hari ini review materi aja. Hari ini kita review materi tentang pengertian wudhu, tentang syarat sah wudhu, rukun wudhu, dan juga sunnah wudhu. Kita review materi aja, jadi disimak ya, diperhatiin. Oke. Kemudian wudhu ini ada perintahnya dari Allah, ada di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, jadi ada perintahnya. Jadi kita wudhu itu bukan wudhu asal-asalan aja, memang ada perintahnya dari Allah. Kemudian Nabi Muhammad yang mengajarkannya cara-cara berwudhunya. Oke, sekarang syarat sah wudhu. Coba di halaman 29, syarat sah wudhu. Di halaman 29, syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama, beragama Islam. Oke, insya Allah kita semua beragama Islam ya, anak soleh-soleha. Kita yang ada di sini insya Allah beragama Islam semua. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang kedua apa? Mumayyiz. Mumayyiz kemarin apa artinya? Mumayyiz kemarin apa artinya? Orang yang dapat membedakan. Mumayyiz artinya orang yang bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. benar dan salah. Ya, yang benar dan salah, betul. Kalau misalnya kita berbagi sama teman, berbagi apa aja itu, misalnya berbagi makanan, itu baik atau buruk? Baik. Kalau misalnya kita berbohong, itu baik atau buruk? Buruk. Nah, anak soleh-soleha berarti anak soleh-soleha udah mencukupi, udah beragama Islam, udah mumayyiz, udah bisa membedakan yang mana yang buruk, yang mana yang betul, yang benar. Nah, sekarang yang ketiga, tidak berhadas besar. Nah, tahu ya berhadas besar itu apa? Salah satunya buang air besar. Kemudian yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan. Nah, jadi air yang digunakan untuk berwudu ini ialah air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kelima, tidak ada penghalangnya air masuk ke kulit. Apa kata Ustazah kemarin? Kalau misalnya pakai kutek, iya sayang? Raisa izin ke toilet. Oke, seperti tertutup cat getah atau cat kuku, tahu ya, kutek kayak gitu. Nah, kalau boleh pakai kutek, tapi saat kita mau sholat, saat kita mau wudhu, kuteknya dilepas ya. Soalnya kutek itu menghalangi masuknya air ke kulit, ke kukunya. Kalau misalnya airnya terhalang saat kita berwudhu, otomatis wudhunya tidak sah. Oke, jadi itu syarat sah wudhu ya. Syarat sah wudhu tadi ada 5. Yang pertama beragama Islam, mumayyiz, kemudian tidak berhadas besar, kemudian menggunakan air suci dan mensucikan, kemudian tidak ada penghalangnya air ke kulit. Kemudian halaman 30 itu ada rukun wudhu. Nah, rukun wudhu di sini ada 6. Rukun wudhu di sini ada 6.
Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam mengerjakannya secara berurutan atau tertib. Oke, Ustazah mau tanya ya, Alifa, rukun wudhu yang pertama apa sayang? Niat. Niat. Raisya, rukun wudhu yang kedua apa? Membasuh muka. Membasuh muka. Ahsan, rukun wudhu yang ketiga apa kalau sudah basuh muka? Membasuh kedua tangan sampai siku. Pinter. Oke, Nadira, kalau sudah basuh kedua tangan sampai siku selanjutnya apa? Membasuh kuping. Coba dibaca di halaman 31. Di halaman 31 itu nomor 4. Nomor 4. Ya kan? Halaman 31 yang di atas sekali. Yang di atas sekali. Umur. Yang di atas sekali. Mengusap kepala. Oh iya. Mengusap kepala. Jadi kalau sudah mencuci kedua tangan, mengusap kepala. Assalamualaikum Rainan. Oke, kemudian Khalid. Adik jangan. Khalid, kalau misalnya rukun wudhu yang kelima apa sayang? Kalau sudah mengusap kepala, rukun wudhu yang kelima membasuh Kedua kaki. membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Pinter. Kemudian oke, Atar rukun wudhu yang terakhir apa? Mengerjakan gerakan secara Ustazah makan. oke. Mengerjakan gerakan secara berurutan. Boleh, oke. Oke, Rainan, boleh dibuka halaman 30 ya. Hari ini kita review materi. Buku PAI halaman 30. Jadi anak soleh-soleha, di sini rukun wudhu itu hal-hal yang harus atau hal-hal yang wajib, hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan ketika berwudhu. Yang pertama baca niat, nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kemudian membasuh muka. Sudah basuh muka, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Nah, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Kemudian mengusap kepala. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, jadi mata kakinya itu harus basah. Yang di belakang mata kaki itu kan ada tumit. Nah, tumitnya juga harus basah, harus terkena air. Kemudian kalau udah baca niat, membasuh muka, mencuci kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, sesudah itu dikerjakan secara berurutan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ustazah putus. Sekarang masih putus. Putus. Sekarang masih putus-putus nggak? Enggak lagi. Oke, Kak, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak anak soleh-soleha? Tidak ada. Oke, terakhir ya, sunnah wudhu. Nah, sunnah wudhu di sini yang pertama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama membaca
membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menggosok gigi. Kemudian mencuci kedua telapak tangan. Kemudian kumur-kumur, membasuh hidung. Kemudian mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan. Didahulukan yang anggota yang kanan. Kemudian kalau udah selesai wudhu membaca doa. Oke. Doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Amin. Dan udah selesai wudhu kita. Itu nanti ini baru datang. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Yakin? Paham nggak apa yang Ustazah sampaikan tadi? Paham. Ya, dengar nggak anak soleh-soleha, dengar nggak yang Ustazah sampaikan tadi? Dengar. Oke, ada yang mau ditanyain? Lihat ada yang kentut kami. Apa tuh? Ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Jadi pembelajarannya kita tutup dulu. Kita akhiri dulu. Kita akhiri